Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Rasulillahi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada video kita kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fi'il mudhari. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il mudhari dari wazan fa'ala. Wazan fa'ala memiliki fi'il mudhari yaf'ilu, yaf'alu, dan yaf'ulu. Untuk wazan yang kedua ini ya, wazan fa'ila memiliki dua fi'il mudhari, yaitu yaf'ilu dan yaf'alu. Kemudian wazan yang ketiga adalah wazan fa'ula, di mana wazan fa'ula memiliki fi'il mudhari yaitu yaf'ulu. Dikarenakan wazan fa'ila dan wazan fa'ula memiliki kesamaan pada fi'il mudhari'nya, maka kita tidak akan membahas lebih jauh contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran pada wazan ini ya. Untuk itu kita akan lanjutkan saja pembahasan yang selanjutnya, wazan yang keempat, yaitu wazan af'ala. Wazan af'ala fi'il mudhari'nya adalah yuf'ilu. Sama seperti halnya dengan wazan sebelumnya. Wazan yuf'ilu memiliki perubahan sebanyak 14 kali. Dan masing-masing perubahan yang terjadi pada wazan yuf'ilu terdapat ad-dhamir munfasil yang berfungsi sebagai subjek pada kalimat tersebut. Jadi untuk itu, mari kita simak dan kita perhatikan perubahan demi perubahan yang terjadi pada wazan yuf'ilu. Yang pertama, yuf'ilu. Pada kata yuf'ilu terdapat dhamir huwa. Ya. Yang kedua, yuf'ilani. Di dalam kata yuf'ilani terdapat dhamir huma. Yang ketiga, yuf'iluna. Di dalam kata yuf'iluna terdapat dhamir hum. Yang keempat, tuf'ilu. Di dalam kata tuf'ilu terdapat dhamir hiya. Yang kelima, tuf'ilani. Di dalamnya terdapat dhamir huma. Yang keenam, yuf'ilna. Di dalam kata yuf'ilna terdapat dhamir hunna. Yang ketujuh, tuf'ilu. Di dalam kata tuf'ilu terdapat dhamir anta. Yang kedelapan, tuf'ilani. Di dalam kata tuf'ilani terdapat dhamir antuma. Yang kesembilan adalah tuf'iluna. Di dalamnya terdapat dhamir antum. Yang kesepuluh, tuf'ilina. Di dalam kata tuf'ilina terdapat dhamir anti. Yang ke-11, tuf'ilani. Di dalam kata tuf'ilani terdapat dhamir antuma. Yang ke-12, tuf'ilna. Di dalam kata tuf'ilna terdapat dhamir antunna. Yang ke-13 adalah uf'ilu. Di dalam kata uf'ilu terdapat dhamir ana. Dan yang terakhir adalah nuf'ilu. Di dalam kata nuf'ilu terdapat dhamir nahnu. Nah, itulah dia perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan yuf'ilu. Nah, apakah wazan yuf'ilu ini ada contohnya di dalam Al-Quran? Jawabannya tentu ada. Maka untuk itu
Mari kita lihat di dalam Al-Quran di surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 42. Saya akan bacakan dan saudara-saudaraku di rumah juga bisa membahasnya, mengikuti apa yang saya sampaikan untuk membuka Quran di rumah. Baik, saya akan bacakan ayatnya dan kita sama-sama menyimak pembahasan tentang wazan yuf'ilu. Di dalam surat Yunus ya, ayat 42 ini ayatnya berbunyi wa minhum, dan di antara mereka. Merekanya ini adalah kata ganti untuk manusia ya. Di antara mereka may yastami'una, ada orang yang suka atau senantiasa menyimak ilaika, kepadamu. K-nya ini adalah kata ganti untuk nabi di masanya ya. Kalau ditarik ke masa kita, K-nya ini adalah kata ganti untuk ulama, orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi ketika ada seorang ulama menyampaikan ayat-ayat Allah, banyak ternyata yang suka mendengar apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Kemudian kalimat selanjutnya, afa anta, maka apakah engkau, ya, engkaunya ini tadi adalah kata ganti untuk ulama ataupun orang yang menyampaikan dakwah tadi, ya. Maka apakah engkau, kata Allah, tusmi'u. Nah, kata tusmi'u inilah contoh yang serupa dengan wazan tuf'ilu. Ya, wazan tuf'ilu ini merupakan perubahan yang ketujuh. Di dalamnya terdapat dhamir anta. Berarti di dalam kata tusmi'u juga ada dhamir anta. Maka apakah engkau mampu mempersimakkan, mampu memperdengarkan? Ini sebuah pertanyaan sekaligus penegasan yang disampaikan oleh Allah kepada anta, kepada orang yang mau menyampaikan, memperdengarkan ayat-ayat Allah. Maka apakah engkau mampu memperdengarkan, mempersimakkan? Ya. Sementara orang yang mau kau sampaikan ayat-ayat Allah, orang yang mau kau perdengarkan ayat-ayat Allah, daya simaknya sudah tumpul, sudah berkurang, sudah ngedrop. Kalau dalam bahasa Qur'annya disebut summa. Ya, summa di sini artinya adalah tuli. Kata tuli itu menunjukkan sebuah potensi yang sudah berkurang. Terjadi pengurangan potensi yang ada pada dirinya. Yang awalnya dia mampu mendengar, menjadi tak lagi mampu mendengar. Itulah maksud summa tadi, tuli tadi. Jadi sudah terjadi pengurangan, sudah terjadi ngedrop pada potensi yang ada pada telinganya. Ya. Kalau alat indranya disebut uzunun, sementara tusmi'u ini adalah potensi yang dimiliki oleh uzunun. Dia mampu mendengar tapi potensinya sudah ngedrop, summa, sudah tuli. Ya. Dikarenakan potensinya sudah ngedrop, sudah berkurang, sehingga sulit baginya untuk menyimak apa yang diperdengarkan oleh anta tadi. Kenapa bisa terjadi penurunan potensi? Kenapa bisa terjadi tuli pada diri manusia?
walau kanu la ya'qilun, walaupun mereka tidak berakal. Jadi dari kalimat terakhir ini dapat kita pahami bahwa ya, terjadinya penurunan potensi pendengaran pada manusia itu dikarenakan mereka la ya'qilun. Mereka tidak menggunakan, mendayagunakan akalnya. Pertanyaannya, mungkinkah manusia tak mendayagunakan akalnya? Jawabannya nggak mungkin. Setiap manusia pasti mendayagunakan akalnya untuk menjalani kehidupan. Namun akalnya yang selama ini didayagunakan bukan untuk memahami, memikirkan ayat-ayat Allah. Akalnya selama ini lebih condong, lebih banyak didayagunakan untuk memahami, memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sifatnya dunia, sehingga menyulitkan baginya untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu hal yang wajar, sehingga terjadilah penurunan potensi pada daya simaknya, daya pendengarannya terhadap ayat-ayat Allah. Sulit bagi dia mendapatkan sebuah nilai pelajaran dari apa yang diperdengarkan oleh anta tadi. Jadi itu dia ternyata permasalahan yang terjadi. Kenapa bisa tuli? Kenapa bisa terjadi penurunan potensi pada daya simaknya? Ternyata dikarenakan akalnya tak didayagunakan secara maksimal untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau seandainya akalnya selama ini digunakan, dipotensikan untuk memikirkan, untuk memahami ayat-ayat Allah, tentulah tidak terjadi drop, tidak terjadi penurunan pada daya simaknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itulah dia contoh yang ada pada wazan yang keempat pada fi'il mudhari, yaitu wazan tuf'ilu yang serupa dengan tusmi'u. Ya, jadi tusmi'u pada ayat ini serupa dengan wazan tuf'ilu, perubahan yang ketujuh. Di dalamnya terdapat dhamir anta. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini pada pembahasan kita kali ini tentang wazan yuf'ilu, ya, wazan yang keempat, bila masih ada yang belum jelas, belum terpahami perubahan demi perubahan pada wazan yuf'ilu, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan kepada saya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.